Please lah, jangan buat hal lah Jentu. Aduh, perangai pula nih. Hai guys, assalamualaikum, salam sejahtera semuanya ya. Kali ini kita pergi ke AC mobil. Sebab mobilnya ini AC-nya itu panas banget ya. Jadi ekonnya itu tak sejuk. Ini bengkelnya seperti ini ya, di kampung posisinya ya. Jadi semoga aja bisa menangani lah ya. Ini variasi dan ada audio juga, jadi semoga aja tidak ada banyak yang harus dibenerin guys ya. Oke, lanjut kita lihat. Ternyata kompresor bocor dikit, tapi di sini nih solusinya diisi freon dulu. Jadi semoga aja freon ini bisa bertahan, sebab kata masnya ini freonnya bisa bertahan bulan-bulan juga. Kita lihatlah ke depannya, kalau memang tidak bisa nanti kita servis untuk kompresornya, kompresor AC. Oke, setelah kita cek AC ya, akhirnya itu dapat masalah diisi freon doang guys ya. Dan freonnya itu kalengan ya, seperti kaleng Pilox itu ya. Jadi itu harganya 135 ribuan tadi guys, setelah isi freon. Dan ya nggak servis ya, isi freon doang. Sebab untuk temperatur ataupun kompresor AC nya itu masih layak pakai. Jadi kita akan nantikan 2 atau 3 bulan ke depan ya, apakah rusak ataupun tidak, nanti baru diservis. Dan katanya kalau servis nih harganya 800 sampai ke 900 ribuan. Dan ini sudah sejuk banget ya, memang diakui lah kalau Econ Proton ini memang mantap ya, sejuk. Dan Saga itu pun sejuk banget. Dan ini kondisi di jalanan ya, jalanan ini perkampungan cuy. Dan setelah ini kita akan cuci mobil ya. Dimana caranya cuci mobil di sini itu beda, sebab di sini itu memang detailing banget dah ya, dia cuci sampai bawah-bawah mobil itu, tayar-tayar itu semua dicuci dan akan diangkat hidrolik gitu ya, jadi naik tinggi. Dan untuk cuci mobil ini harganya 30 ribuan guys. Nah, ini kita sudah mencuci mobil. Jadi ini di atas sini ya, ini adalah hidroliknya. Nanti mobil ini akan diangkat naik ke atas. Dan untuk kondisi mobilnya oke lah ya, masih layak pakai, masih layak digunakan gitu ya, sebab desainnya ini memang keren. Cuma dia agak lecet-lecet sedikit ya, sebab di sini itu tidak ada tempat parkir cuy. Jadi sayang banget ya, sebab itulah agak lecet dan agak kotor kayak gitu. Dan ini proses penyuciannya. Jadi ini tahapnya itu dicuci tayarnya dulu ya, dan di bawah-bawah tayar itu akan dicuci dulu guys ya. Dan ini mulai naik ya hidroliknya. Jadi ini adalah salah satu hal yang mungkin kalau di Malaysia kan cucinya itu ya biasa gitu. Itu pun sekarang, dulu tuh 10 ringgit ya, cuci biasa, cuci luaran, dalaman, tapi yang di bawah tidak ya, itu 10 ringgit. Tak tahulah sekarang ini berapa. Dan kalau yang hidrolik ini aku rasa lebih mahal kok ya, tapi kalau di sini tuh 30 ribu itu memang dah kira mahal lah. Sebab ada juga yang mencuci itu cuma 25 ribuan ya, tergantung keretanya lah. Kadang ada minibus itu lebih mahal guys. Dan ini lihat nih detailing ya. Dan untuk cuci ini itu biasanya 2 orang atau sampai 3 orang. Wih, aku nih udah lama ya pakai kereta ini, dan tayarnya itu dari awal sampai sekarang itu alhamdulillah masih oke, dan tidak pernah ada kendala. Mungkin ada kendala-kendala sedikit lah. Kemarin tuh kita sempat servis juga guys ya. Dan kalau servis ya cuma ganti oli gitu doang sih ya, nggak ada masalah nih untuk setakat ini. Cuma kemarin tuh sempat AC-nya itu nggak berfungsi, hanya ada anginnya doang, jadi ternyata freonnya habis.
dan itu mencari bengkel yang sesuai lah ya. Kadang kan bengkel nih kalau kereta jenama lain itu kadang ya kalian tahu sendiri lah, kadang di upkan harga dia. Bahkan kita beli peralatan kereta kalau di offline itu keretanya jenama apa, kedainya itu jarang menjualnya, itu pasti harganya akan melambung lah, pasti itu beda banget. Dan ini suasananya di sini guys ya, wah lihat kan truk naik angkat tebu ya, itu memang tinggi banget seperti itu, sebab bak dia itu berbeda sama yang ada di Malaysia guys. Nah kalau ini kan di bawahnya lihat nih, di kolong-kolong itu dicuci semuanya, dan aku cek itu alhamdulillah di kolong-kolong sasis dia itu masih bagus lah untuk kereta ini, untuk dipakai itu masih oke lagi. Mungkin harus kaki-kakinya diservis dan ya di balancing kayak gitulah, sebab ini nggak pernah loh di balancing ya, sebab aku gunakan itu hanya kalau dari kota Semarang balik ke kampung halaman itu mungkin makan waktu 2 atau 3 jam, dan itu pun bukan selalu aku balik ya. Kalau di area perkotaan itu aku jarang banget memakai kendaraan ini guys. Sebab apa? Kendaraan ini kan kalau di kota itu, dalam kota kan ya tahu sendirilah jalannya macet dan tempat parkir juga mahal. Jadi lebih baik efisien tuh aku naik motor. Jadi kereta ini tuh jarang banget dipakai, hanya parkir doang. Kalau dipakai itu waktu balik kampung aja guys ya. Jadi ya kayak gini. Dan untuk desain dia itu memang futuristik ya, aku akui ya, dan ya sampai sekarang itu masih oke lah, masih tidak malu-maluin gitu ya. Sebab kalau di dari sisi sudut itu seksi gitu bro ya, seksi. Pengalaman Anda seperti apa kalau Anda memakai kereta ini guys? Sebab ya mungkin anak-anak muda dulu ya, tahun 2008an sampai 2000 sekian itu pasti mengidamkan lah kereta ini. Tapi sekarang ya pastilah ya berbeda, zaman Gen Z ya, Gen Y itu kan pasti berbeda. Kalau Gen kita ini, umuran kita itu pasti idaman banget kereta ini dulu guys ya. Sebab aku nampak itu dulu waktu di Dataran Merdeka itu gila men, kalau ada race kan, bukan race lah sebenarnya, itu boleh dikatakan race atau tidak ya, sebab tidak menggunakan uang gitu ya, hanya suka-suka di traffic light, kemudian nunggu bom laju gitu jalan Sultan Ismail, kemudian pusing lagi sampai di dataran lagi. Itu rasanya memang keren banget lah. Ingat zaman dulu kan ya, kalau naik motor juga kayak gitu guys. Tapi sekarang ini nggak tahu ada lagi ketak ya. Ya itu memang zaman-zaman dulu lah ya. Zaman-zaman dulu itu kan gila-gila remaja boleh dikatakan guys ya. Itu tahun 2000-an lah ya. Tahun 2000-an itu memang gila, ingat itu guys ya, aku keren banget. Nah ini waktu dicuci itu menggunakan salju, kalau di sini namanya ya, sama aja kalau di Malaysia sama aja kayak gini, menggunakan sabun seperti ini ya guys ya. Dan ini tuh disikat cuy ya, disikat bersih ya kayak gitu, lihat kan kalian. Nah itu lihat tuh bersih banget tuh, disikat sampai kolong-kolongnya. Jadi dia akan atasi kaki-kakinya dulu, baru nanti bodinya guys. Dan ini body itu ada calar-calar sedikit lah ya, biasa lah ya, kereta tua kok ini, kereta 2008 loh. Jadi udah lama banget ya, sampai sekarang alhamdulillah masih oke. Itu pun bersyukur lah ya, sebab sayang banget itu cuma nggak ada tempat parkirnya, jadi catnya itu agak kusam. Ini kalau di detailing lagi aku rasa mantap banget lah. Dan sampai sekarang itu aku sukanya nih si Gentoo ini, itu nggak ada masalah cuy, seriusan nggak ada masalah sampai sekarang, nggak pernah buat orang sakit lah. Sebab itu hari itu pernah ya, aku pernah, sebab baterai dia kong guys. Waktu itu ngisi petrol ya di pam minyak, itu kan disuruh matiin engine nih. Nah aku matiin engine, aku start tak boleh, ternyata baterai dia memang udah kong. Sebab beberapa hari sebelumnya itu aku udah merasa kenapa di starter tuh susah, kadang mudah kadang susah. Tapi alhasil ya baterainya itu aku copot kembali kan, dia kan guna kunci 10 itu, aku copot kembali, pas tuh aku pasang balik, start boleh. Nah waktu itu tuh susah guys, aku bawa anak-anak dan itu aku dorong kan ya, sebab tem ngisi petrol nih, jadi nggak bisa jalan kan susah, jadi aku dorong ke tepi baru aku buat kayak gitu. Alhamdulillah bisa jalan kembali guys, itu aja lah.
dan masalahnya yaitu ya masalah itu doang. Jadi nggak menyusahkan banget lah waktu di perjalanan itu, dan handlingnya sampai sekarang itu oke. Cuma aku nggak pernah pecut sampai laju banget, itu tidak, sebab aku selalu jalan itu di jalan Pantura ya, jalan yang tidak masuk tol. Sebab kalau aku balik kampung itu ada tol, cuma tolnya itu nggak panjang gitu. Jadi aku lebih efisien lalu jalan Pantura, jalan biasa. Dan itu serius, aku nggak pernah mecut sampai 100 pernah lah ya, 100 lebih itu jarang. Jadi 100 kayak gitu masih oke, masih enak. Sampai sekarang aku masih gunakan guys. Jadi kalau menurut kalian seperti apa? Apakah pernah yang mempunyai kereta ini? Coba share pengalaman Anda, apakah problem dia? Sebab kita bisa jaga-jaga dong ya. Sebab kita bisa jaga-jaga agar kita itu bisa jaga engine yang sebelah ini, gitu harus dijaga gitu guys. Sebab ini itu barangnya itu kalau di online itu aku masih dapatkan untuk filter, oil itu masih ada, dan kaki-kaki kemarin tuh aku juga masih menemukan. Dan ini aku mencari tuh apa ya, dia punya radiator nih guys ya. Sebab dia punya air itu dalam apa ya, bukan dalam radiator masih ada, cuma setiap aku isi di spare dia tuh selalu habis. Tapi dia masih running, masih oke, tiada masalah. Ya mungkin itu aja lah. Next kita akan cari kedai radiator yang bisa cuci bersih guys ya. Sebab takutnya nanti radiator satu radiator itu nggak ada di sini. Tapi kalau di kereta potong mungkin ada lah. Sebab ini kan kisahnya dulu kan pernah dijadikan taksi ya. Jadi itu masih ada pada kereta-kereta bekas taksi, itu masih ada yang sudah tidak berjalan, itu dia akan jual spare partnya. Jadi macam kereta potong gitulah, dia jual spare partnya doang. Sebab banyak kan ya, sebab dulu pernah dijadikan taksi ini kereta Persona ya. Kalau Gen2 hatchback ini tidak, tapi yang Persona itu digunakan. Tapi kan untuk engine semuanya itu kan hampir sama gitu loh guys ya, cuma bodinya ada yang kurang guys. Jadi kalau menurut Anda seperti apa untuk perawatannya ya, silahkan komen aja. Sebab kalau aku sih, aku ganti oli time sebelum 5.000 aku ganti, tukar, itu aku rasa itu aja lah. Lepas itu pakai coolant yang bagus ya, sementara itu doang. Aku pernah ganti nih fan belt juga guys ya, tapi ya sebelum waktunya, tapi udah ganti ya. Kan itu hal yang penting, hal yang wajib gitu. Jadi ya semoga kedepannya nggak ada masalah nih. Kalau kita masih lihat nih, kalau sudah bersih kayak gini kan pastilah ya, anak muda mana yang nggak suka guys ya. Ini pun kadang kalau lihat di jalan tuh, ini jenama apa gitu kan, lain dari yang lain guys. Ini tuh kalau diganti kaki-kaki dia ataupun rim dia auto ganteng bro, serius ya. Auto ganteng bro. Jadi rekomendasi apa guys, coba komen guys ya. Sebab ini ya seperti inilah, saking minatnya kita ya untuk jenama ini, dan kita menggunakannya sampai sekarang. Ini aku udah gunakan hampir berapa tahun ya, 3 tahun lebih 3 tahun lebih, dan tidak ada masalah. Bahkan tayarnya pun tidak pernah ada masalah. Luar biasa ini. Semoga kedepannya tidak ada masalah ya, amin ya rabbal alamin guys. Dan ini setelah dicuci kemudian dilap ya guys ya, seperti halnya biasa. Coba kalau ngelap di sini itu akan detail banget. Aku suka banget guys ya. Jadi kalau misalkan nih bayar 50.000 pun worth it lah ya, sebab dia detailing sampai nanti dibuka engine dilap dengan bersih, dengan ya teliti lah. Sebab kalau di Indonesia nih, kalau mencuci kereta kalian tidak detailing, tidak bersih, tidak laku cuy, seriusan. Sebab banyak persaingan ya di sini. Kalau di Malaysia kan kalau kita nampak ini banyak kedai-kedai cuci kereta, tapi kan kedai cuci yang biasa-biasa guys ya, tidak detailing. Kalau detailing itu jarang lah, sebab kan kereta tidak kotor mana kan ya. Kalau di Indonesia of course lah, debu, kotor, kadang jalanan rusak, itu memang ada. Jadi sebab itu harus dicuci bawahnya ya. Tapi kalau di Malaysia kan kita jarang nih
nampak nih yang kedai-kedai berlubang, yang becek kayak gitu tuh jarang guys ya. Sebab itu tidak banyak kedai-kedai yang untuk detailing sampai bawah-bawah nih, sampai di dalam-dalam jok nih. Bapaknya pun masuk guys ya. Sebab bagasi kereta ini tuh memang luas banget, seriusan luas banget, jadi muat barang itu banyak. Walaupun kelihatannya itu hatchback, tapi itu dalam bagasi itu luas banget. Nah ini lagi detailing ya guys ya. Walaupun ini tidak detailing full ya, kalau detailing full itu harganya juga mahal dan itu bisa, tapi ya kita cuci biasa aja. Jadi cuci biasa itu harganya 30 ribuan doang. Nah ini sampai ke bawah-bawah kayak gitu guys. Dan untuk karet-karet ini alhamdulillah nih sampai sekarang ini masih bagus. Jadi ini karet-karet pintu di atas itu masih luar biasa lah, sampai sekarang itu masih bagus guys. Untuk lampu itu kenapa hitam, sebab aku semuk guys ya. Waktu aku udah beli itu memang di apa ya, di semuk kayak gitu, di stiker. Nah ini kalau ini yang depan ini sudah koyak abis lah, ini harusnya di detailing, dicuci bersih. Nah ini kondisi engine-nya pun kayak gini ya, dia lap sedikit demi sedikit. Apalagi kalau kita jaga di sampingnya, pasti of course dia akan mencucinya lebih ekstra lagi lah, maksudnya lebih detail lagi guys ya. Nah ini kalau udah dicuci tuh ganteng, seriusan keren banget nih kalau udah dicuci. Tapi sayang banget nih ya, nggak punya garasi. Kalau kita punya tempat kereta, letak kereta itu pasti keren banget lah ini. Jadi ini kenapa ya kok bisa nggak laku gitu loh guys ya, padahal untuk build quality-nya itu bagus loh, dan engine-nya juga bagus, dan bahkan untuk problem itu minim banget lah ya. Dan ini walaupun di sini itu kurang peminatnya, tapi ada nih yang mempunyai community guys ya. Dan itu besar juga, community Proton ini besar juga. Dan untuk cara mendapatkan spare partnya juga mudah, alhamdulillah guys ya. Semoga aja bisa masuk lagi dan bisa berkembang lagi. Nah ini kalau udah dicuci selesai, mengkilat juga guys ya, keren banget loh. Lihat nih, dengan detailnya itu bersih banget. Aduh aku suka dia punya body nih guys ya. Aduh walaupun rimnya belum diganti tapi udah keren. Ini kalau rimnya diganti, oh mantap banget ya. Ini sayang banget nih dia punya lampu depan ini agak kotor sedikit. Sebab apa, setelah kepanasan kan, dia punya stiker itu kan susah untuk dikopek gitu. Jadi kalau udah dikopek itu jadinya tidak bersih gitu guys. Itu sayang banget lah ya. Nah ini detailnya seperti ini guys. Ada lecet-lecet sedikit lah, tapi ya di tahun 2008 bro ya, sampai sekarang masih kondisi ini oke lah ya, masih bagus lah ya guys ya. Sebab udah berapa tahun tuh, udah 2008 sampai sekarang. Nah ini detail untuk logonya pun masih terpampang. Wih di bangga nggak bisa berada di atas jalan raya sampai sekarang ini loh di Indonesia guys ya. Dan ini kereta ini guys ya, itu memang aku milih Matic ya, sebab untuk biar kita itu lebih enak memakainya, tidak capek gitu ya. Dan alhamdulillah Maticnya sampai sekarang itu masih responsif, alhamdulillah banget lah guys ya. Jadi menurut kalian seperti apa, silahkan tinggalkan komenan terbaik Anda dan saran-saran lah untuk kita yang pengguna Proton di Indonesia ini guys ya. Jadi semoga aman-aman aja dan selamat terus pokoknya, amin. So ya mungkin sekian dulu ya untuk video kali ini, perkongsian kali ini guys ya. Hanya itu tadi ada problem di Econ, dan ya semoga kedepannya tidak ada problem lagi dan tetap menjadi yang terbaik untuk kita gunakan akomodasi di Indonesia. Proton is the best lah, Proton maju jaya. See you guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.